Maka coba kalian berangan-angan untuk mati. Kalian itu pasti takut mati. Kalian pasti takut mati. Orang yang merasa diri dicintai Allah dan mencintai Allah pasti merindukan Allah. Tapi kaum Yahudi adalah kaum yang paling takut mati. Itu menandakan bahwa mereka takut untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ketiga adalah bahwa kaum Yahudi berbangga dengan hari Sabtu, bahwa Allah mengkhususkan mereka satu hari untuk beribadah, satu hari raya dalam satu pekan, yaitu hari Sabtu, dan ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Tetapi Allah kemudian membatalkan klaim ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, kalau dipanggil, diseru pada hari Jumat untuk mendatangi salat Jumat, maka bersegeralah. Ya, ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sebagai bantahan kepada kaum Yahudi yang mengklaim bahwa hari Sabtu itu hanya dikhususkan untuk mereka. Ya, bahwa Allah hanya mengkhususkan satu hari dalam satu minggu untuk mereka tanpa umat-umat yang lain. Ayat yang pertama yang kita baca tadi adalah mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan tugas untuk mengamalkan Taurat, kemudian mereka tidak bisa memahami dan mengamalkannya, tidak bisa memikul beban tugas yang diembankan Allah lewat Taurat itu. Perumpamaan mereka adalah seperti keledai yang memikul asfar. Asfar itu jamak dari sifir. Sifir itu buku-buku besar. Seperti keledai yang memikul buku-buku besar tanpa mengetahui apa isinya itu buku, tanpa memahami apa itu isinya, dan tentunya tidak mengamalkan kandungan dari buku tersebut. Kemudian Allah berfirman, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Sungguh buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, itu kaum Yahudi. Mereka tidak hanya meninggalkan Taurat, tapi juga mendustakan Al-Quran. Mereka tidak hanya meninggalkan Taurat, tapi juga mendustakan Al-Quran. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tercela, orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena Allah berikan mereka kitab Taurat. Allah berikan mereka kitab Taurat. Bukan hanya kitab Taurat, Allah berikan kepada mereka suhuf, lembaran-lembaran kitab suci, suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran kitab suci selain Taurat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Bahkan Allah juga menurunkan kepada mereka kitab Zabur lewat Nabi Daud alaihissalam. Selain itu Allah juga mengirimkan kepada mereka para rasul dan para nabi yang sangat banyak. Mereka memiliki ilmu, memikul beban tugas harus mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka malah tidak mau memahaminya dan tidak mau mengamalkannya. Bahkan orang-orang yang memahami Taurat di kalangan mereka tidak mau mengamalkan Taurat itu. Mereka memahami dalam Taurat bahwa di situ ada penyebutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dalam Taurat ada penyebutan sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi mereka malah mengingkari itu. Mereka malah mengingkari
ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk ayat rajam. Orang yang berzina yang sudah menikah dirajam, itu ada dalam kitab Taurat. Tapi mereka mengingkari itu. Ya, maka Allah kemudian menyifati mereka sebagai keledai yang memikul kitab-kitab tanpa mau memahami, tanpa mau mengetahui, tanpa mau mengamalkan kandungan isi kitab-kitab tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa perumpamaan ini juga berlaku bagi setiap muslim yang tidak memperhatikan kitab Al-Quran. Perumpamaan ini berlaku bagi setiap muslim yang tidak memperhatikan kitab Al-Quran. Seorang muslim yang tidak memperhatikan tilawah Al-Quran, tidak memperhatikan pemahaman terhadap Al-Quran, lalu juga tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka orang ini disifati atau disamakan dengan sifat kaum Yahudi. Orang ini disifati dengan sifat kaum Yahudi, dan balasan mereka adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap muslim yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, dan tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran, maka dia laksana keledai yang memikul kitab-kitab tanpa memahami, tanpa menadaburi, tanpa mengamalkan kitab-kitab yang dipikul tersebut. Ya, kalau sifat kita sudah sama dengan sifat Yahudi, tentu kita tidak kafir dalam persoalan ini. Tapi ketika kita memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat Yahudi, maka itu berarti kita adalah orang yang tercela, orang yang diancam oleh Allah dengan azab neraka. Oleh sebab itu, supaya kita tidak sama dengan sifat kaum Yahudi, kita harus memperhatikan Al-Quran. Yang pertama, terus belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang pertama, terus belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Apalagi di internal kita Wahadah Islamiyah, di internal Wahadah Islamiyah memiliki program bacaan Al-Quran. Dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi. Nah, ini tinggal kita semua yang harus rajin untuk belajar. Ya. Jadi yang pertama adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Urattilil Qur'ana tartila. Karena itu merupakan konsekuensi dari firman Allah, implementasi dari firman Allah, bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab Al-Quran, mereka membacanya dengan tilawah secara hakiki. Ya, ini salah satu maknanya adalah membacanya dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang benar. Ya. Dan ini mesti, ya, dalam internal kita harus, ya, memunculkan, ya, qari Al-Quran. Ya, qari Al-Quran. Ya, dan mungkin sebagai usulan saya sering lupa ini. Ya, kalau bisa imam-imam masjid besar di Wahadah Islamiyah itu harus imam-imam yang sudah membaca Al-Quran kepada muqri. Ya, harus bersanad. Masjid-masjid besar Wahadah Islamiyah imamnya harus bersanad. Tapi kita di Makassar yang ada cuma Masjid Wihdah oleh Ustaz Hasbin kalau tidak salah, dan juga Masjid Anas bin Malik, tapi itu pun Masjid Anas bin Malik cuma sebagian, ya, cuma mungkin 1-2. Iya, itu harus seperti itu. Harus ada seorang imam yang sudah membaca Al-Quran di hadapan seorang muqri yang benar-benar muqri. Ya, karena seorang benar-benar muqri itu tahu kapan anda berhenti, kapan anda memulai. Ya, kapan anda berhenti, kapan anda memulai. Oh, ini salah intonasinya, ini salah penekanannya, ini salah tasydidnya. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan, ya, melahirkan generasi yang membaca Al-Quran dengan tartil yang sungguh-sungguh. Warattilil Qur'ana tartila. Tapi sekedar membaca Al-Quran, sekedar kita membaca Al-Quran, itu belum bisa dikatakan sebagai ahli Al-Quran. Belum bisa mengeluarkan kita
dari status keledai. Belum bisa. Orang Yahudi itu pintar membaca Taurat, tapi Allah sifati mereka sebagai keledai. Ya. Langkah kedua adalah menghafal surah-surah Al-Quran meskipun sedikit. Menghafal surah-surah Al-Quran meskipun sedikit, tidak mesti satu Al-Quran. Ya, semampu kita 10 surah, 20 surah, 30 surah. Ya, apalagi di hari kiamat kita ini, ketika Allah datangkan kita pada hari kiamat, kita akan disuruh untuk baca Al-Quran. Kalau hafalan kita cuma Al-Fatihah, ya derajat kita cuma Al-Fatihah. Iqra warattil fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, dalam Sunan At-Tirmidzi. Bacalah Al-Quran, dan semakin banyak baca Al-Quran derajatmu akan semakin ditinggikan. Nah, ini harus kita juga belajar, memperbanyak hafalan Al-Quran. Ya, tidak mesti 2 juz, 3 juz. Ya, kalau mampu silakan 10 surah, 20 surah, ya, 1 juz dan sebagainya. Yang ketiga, memahami kandungan Al-Quran. Problem kita di Indonesia ini banyak hafidz Al-Quran. Di Indonesia banyak hafidz Al-Quran. Tapi para hafidz itu kebanyakannya tidak paham Al-Quran. Ini problem. Ya, tentunya banyak hafidz itu bagus, ya itu bagus. Tapi tujuan kita bukan memperbanyak hafidz. Tujuan kita adalah semakin banyak orang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Bukan semata-mata jadi hafidz. Karena ada orang yang mengatakan, "Oh, saya sudah jadi hafidz, sudah selesai." Tidak. Kita katakan menjadi hafidz Al-Quran adalah tangga pertama untuk memahami Al-Quran. Kapan orang berhenti ketika khatam Al-Quran, maka dia adalah orang yang salah. Dia adalah orang yang salah dalam belajar. Dia harus kemudian mengembangkan keilmuannya dengan memahami Al-Quran. Ya. Ini sangat urgen. Ya. Ini sangat urgen bagi kita semua. Ya. Kemudian, ya, dalam memahami Al-Quran, kita ini tidak mesti mengatakan, kalau begitu saya tidak paham. Tidak. Ya. Caranya adalah kita cukup atau berusaha untuk memahami ayat-ayat yang kita sering baca. Memahami kandungan ayat yang sering kita baca. Kita baca Al-Quran dalam bulan Ramadan sambil membaca maknanya. Oh, ini maknanya. Supaya bisa paham sedikit terkait dengan Al-Quran. Ya. Kita berusaha untuk paham semampu kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi standarisasi ahli Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Kalau ada seorang hafidz Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, hafidz tapi pacaran. Ini banyak keluhan ini. Ya, ini penghafal Al-Quran misalnya, tapi pacaran. Ya, jadi imam saat itu pergi pacaran. Ini problem. Ya, jadi imam tapi tukang maksiat. Ya, jadi hafidz Al-Quran tapi suka bermaksiat kepada Allah. Ini adalah keledai. Ini adalah keledai seperti yang dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, dan ini merupakan ancaman. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang yang tidak mengamalkan Al-Quran itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia diumpamakan sebagai keledai dan dia Allah Subhanahu wa taala seperti dimurkainya kaum Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kita di surah Al-Fatihah kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan yang tersesat. Jalan orang-orang yang dimurkai adalah jalan kaum Yahudi, kata para ulama. Orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi. Dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, itu maknanya adalah kaum Yahudi yang tidak mengamalkan Taurat. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan Taurat. Allah murkai mereka. Sedangkan dhalin, orang yang sesat adalah kaum Nasrani
kaum Nasrani yang memang mereka itu tidak berilmu. Mereka tidak berilmu. Ya, makanya kalau dalam debat-debat agama, lintas agama, yang paling banyak terpojok itu kaum Nasrani. Ya, yang paling banyak terpojok adalah kaum Nasrani karena memang dalam Al-Quran Allah menyifati mereka sebagai orang-orang yang tidak berilmu. Ya, tapi kaum Yahudi itu adalah orang-orang yang berilmu. Dan kaum Yahudi ini sampai sekarang, bahkan mereka juga yang menguasai ilmu dunia. Mereka juga ini menguasai ilmu keduniaan. Ya, mau ekonomi, fisika, kimia, banyak di antara mereka kaum Yahudi. Ya, kemudian orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, dia mengilmui Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Orang seperti ini adalah orang yang akan pertama kali dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, "Awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha." Orang, golongan yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka itu tiga golongan. Golongan pertama adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana wa qara'a al-Qur'an. Orang yang mempelajari ilmu dan bahkan mengajarkan ilmu. Orang yang membaca Al-Qur'an bahkan mengajarkan Al-Qur'an. Yu'ta yaumal qiyamati faqala lahu rabb. Kemudian dia didatangkan pada hari kiamat, lalu Allah berfirman kepadanya. Ya, berfirman kepadanya. Ya. Mada amilt bi ilmik? Apa yang Anda amalkan dengan ilmu? Ya, apa yang Anda amalkan dengan ilmu? Maka dia mengatakan, ya Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fik atau min ajlik wa qara'tul Qur'ana fik. Ya Allah, saya mempelajari ilmu, belajar agama dan mengajarkannya, membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, Anda telah berdusta. Anda mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran bukan untuk diamalkan, tapi hanya untuk menjadi viral di dunia. Ini problem kita ini sekarang. Seseorang menjadi hafiz langsung diviralkan. Oh ya, tidak mesti. Bahkan seorang masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu bagus. Memviralkan hal-hal yang bagus. Memviralkan hal-hal yang positif, bagus. Tapi ingat bahwa tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah terletak pada pengamalan. Terletak pada pengamalan Al-Quran yang kita hafal. Apa gunanya viral kalau hanya untuk dipuji manusia? Orang-orang yang viral dengan Al-Quran ini sangat berbahaya. Orang-orang yang viral dengan Al-Quran lalu tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan like, mendapatkan follow dan sebagainya. Orang-orang yang seperti ini, kalau tujuannya hanya untuk itu dan tidak mengamalkan Al-Quran, mereka lah orang-orang yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka. Allah akan mengatakan, kadzabta, Anda telah berdusta. Ta'allamtal ilma wa 'allamtahu min ajli qala 'alimun wa qara'tal Qur'ana min ajli an yuqala qari'un. Anda belajar dan mengajar agar Anda disebut sebagai ulama, agar Anda membaca Al-Quran dengan suara yang indah, ya, di-like oleh jutaan follower. Tapi apa? Anda membaca itu bukan untuk saya, kata Allah. Anda hanya membaca agar dikenal sebagai apa? Qari fulan. Ya. Maka Allah mengatakan apa? Ya. Allah mengatakan, wahai para malaikat, tariklah dia, lemparkan ia ke dalam neraka. Ini menjadi ancaman tersendiri bagi kita semua, bahwa ya, kita ini yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, hendaknya itu diniatkan untuk agar kita bisa mengamalkan kandungannya. Bukan untuk apa? Untuk dipuji. Bahkan Ar-Ramli mengatakan dalam bait syairnya, wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Orang yang berilmu, mengilmui Al-Quran, bacaannya indah dengan Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkannya,
maka dia akan diazab oleh Allah lebih dahulu daripada para penyembah berhala. Ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat mengamalkan ilmu, maka itu sangatlah banyak. Ya, manfaat mengamalkan ilmu yang pertama adalah Allah akan menambah ilmu kita. Semakin kita berilmu, mengamalkan ilmu, Allah semakin akan menambah ilmu kita dan mengokohkan ilmu kita. Makanya ilmu yang paling kita kuasai adalah ilmu yang sering kita amalkan. Ilmu apa yang sering kita kuasai? Salat. Salat itu sering kita salat. Jadi ya, ilmu kita tentang salat lebih banyak lebih sering salat daripada puasa. Ilmu tentang puasa lebih sering, ya lebih kita kuasai dibandingkan daripada umrah atau haji, ya, dan sebagainya. Semakin ilmu itu rajin diamalkan, maka ilmu itu semakin akan melekat pada kita dan bahkan akan bertambah. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah. Para salaf mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu illa irtahal. Ilmu itu memanggil kita untuk kita amalkan. Kalau kita tidak amalkan, maka ilmu itu akan hilang dari hati kita. Ya, jadi semakin diamalkan, maka semakin menetap dalam hati kita. Kemudian mengamalkan ilmu merupakan benteng kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan ilmu juga merupakan ilmu itu sendiri. Al ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ya, ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak memiliki buah. Kita kan menanam mangga, menanam nangka, menanam apel karena buahnya, bukan karena pohonnya. Karena buahnya. Seperti itulah kita. Kalau kita menanam pohon tanpa memiliki buah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak ada makanan yang kita bisa makan dari pohon tersebut. Ya, sama dengan ilmu. Kapan kita berilmu tanpa beramal, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maka ilmu itu harus diamalkan walaupun sedikit demi sedikit. Ya, wah Ustaz, saya ini sudah banyak ilmu yang saya tahu, tapi yang saya amalkan cuma ini. Ya, kita katakan yang penting kita berusaha untuk amalkan. Yang penting kita berusaha untuk amalkan. Ya. Ada ilmu kita amalkan. Belum bisa, kita tetap berusaha, berniat untuk amalkan. Karena ada beberapa ilmu yang memang kita tidak bisa amalkan. Entah itu karena kita belum mampu, ya, entah kita belum mampu atau kita belum memenuhi syaratnya dan sebagainya. Maka ya, setiap kita selalu berniat, meniatkan dalam hati untuk terus mengamalkan, berusaha untuk mengimplementasi perintah Allah, perintah Rasulnya, merealisasikan semua ilmu yang kita dapat dalam bentuk amalan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya. Makasih banyak Ustaz atas pemaparan materinya. Jemaah subuh yang berbahagia, kita semangat dulu untuk sebelum kita bertanya. Duduk bersila semua seperti ini, duduk bersila. Siap-siap duduk bersila. Ayo. Duduk bersila. Tangannya ke atas. Ini seperti tidak ngantuk. Tangan ke atas, tarik kuat-kuat ke atas, ke kanan, kiri, ke depan. Ya, ke depan, tarik kuat-kuat. Ya, selesai. Kaki lurus ke depan. Ya, kaki lurus ke depan. Tarik ujung jari kaki. Tarik kalau bisa. Tarik kuat-kuat. Iya, selesai. Kakinya dibuka lagi, dibuka lebar-lebar kakinya. Ya, silang. Tangan kanan ke kaki kiri. Kalau tidak bisa, lututmu saja dipegang. Jangan ujung jari, ya. Ya, jongkok sampai tarik itu pinggang ke belakang. Ya, 1, 2, selesai. Oke. Baik jemaah subuh yang berbahagia, kita pantun dulu sebelum bertanya. Ceramah singkat sudah selesai. Semoga tinggal di hati kita. Kalau ada yang belum jelas, mari kita bertanya. Silakan angkat tangan. Silakan. Sebelah kanan 1, sebelah kiri dulu 1. Ya, silakan dulu. Mana mic-nya? Ya, silakan. Ya, bismillah. Berkaitan dengan kaum Yahudi, Ustadz.
bahwa kehadiran kaum Yahudi ini sendiri memberikan kontribusi atau peradaban yang sangat signifikan terhadap Nasrani dan Islam. Nah, padahal sikap mereka terhadap nabi-nabi mereka sampai membunuh yang seperti tadi dikatakan Nabi Zakaria dan Yahya itu sangat di luar di luar daripada sikap manusia itu sendiri. Nah, apakah ada hikmah dari pembiaran sikap mereka terhadap nabi-nabi mereka, padahal kaum sebelumnya, misalkan kaum Nuh misalkan, atau kaum Ad sendiri atau Samud itu dimusnahkan oleh Allah karena perbuatan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Nah, kaum Yahudi sendiri ini sampai sekarang itu perbuatan mereka sangat tidak manusiawi sekali. Nah, apakah ada hikmah dibalik daripada kejadian-kejadian itu, Ustaz? Sekarang. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, bahwa kaum-kaum yang lain, kaum Ad, kaum Samud, ya, dan beberapa kaum, itu mereka diazab oleh Allah dengan dimusnahkan karena mereka bersikap buruk kepada para nabi dan rasul mereka, maka Allah azab mereka dengan pemusnahan. Kenapa kaum Yahudi ini tidak dimusnahkan? Kenapa? Padahal dari dulu mereka sudah membunuhi para rasul dan nabi mereka. Ya, pertama, bahwa kaum Yahudi memang Allah azab, tapi bukan dalam bentuk pemusnahan. Allah azab beberapa kali dengan diusir dari negeri mereka, dengan ditindas oleh kerajaan Babilonia, ditindas oleh kerajaan Romawi, beberapa kali ditindas, ya, dan mereka dikeluarkan dari Palestina. Ya. Kenapa tidak dimusnahkan saja? Ya, Allahu a'lam. Ya, Allah menakdirkan bahwa kaum Yahudi ini tetap ada karena mereka adalah musuh abadi kaum muslimin. Karena mereka Allah jadikan sebagai musuh abadi umat Islam sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, bala tentaranya Dajjal itu adalah siapa? Kaum Yahudi. Ya, bala tentara Dajjal adalah kebanyakannya berasal dari kaum Yahudi. Ya, mungkin Allah menakdirkan bahwa lawan kita, ya, musuh Islam yang paling keras itu adalah kaum Yahudi. Ya. Dan ini, ya, sudah merupakan sunnatullah, dan bahkan sudah menjadi nyata dalam sejarah kita. Ya, sudah menjadi nyata dalam sejarah kita. Ya, bahwa asyaddun nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Ya, itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kaum yang paling besar permusuhannya kepada umat Islam itu adalah kaum Yahudi. Ya. Jadi ini sebagai petunjuk bahwa kaum Yahudi itu Allah tetap, ya, tidak musnahkan, karena dia sejak Rasulullah muncul musuh utamanya itu kaum Yahudi. Itu perlu, ya, sampai akhir zaman musuh utama umat Islam adalah kaum Yahudi. Jadi Allah tetap, ya, tidak musnahkan, seperti dia tidak memusnahkan syaitan. Agar apa? Agar kita kemudian, ya, memiliki musuh yang harus kita, ya, yang harus kita lawan, yang harus kita berusaha untuk berjihad melawannya. Ya, itu mungkin salah satu hikmah kenapa Allah tidak menghabiskan, ya, kaum Yahudi. Barakallahu fikum. Ya, syukran Ustaz. Silakan yang kedua bertanya. Yang lain saya siap-siap untuk bertanya walaupun bukan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai penafsiran Al-Quran, gitu. Ada yang bisa ditafsirkan, kemudian ada juga yang tidak bisa ditafsirkan. Hanya Allah yang tahu. Mungkin salah satunya Alif Lam Mim. Bagaimana dengan pernyataan seperti ini, Pak Ustaz? Kalau ada
hanya Allah yang tahu begitu. Kemudian kan di sini juga tentu ada ijtihad. Ijtihad benar atau tidak benar itu kan ada pahalanya juga. Ya, ya demikian aja saya kira. Assalamualaikum. Silakan. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan. Ya. Ayat Al-Quran ada yang bisa ditafsirkan dan ada yang tidak bisa ditafsirkan. Seluruh ayat Al-Quran itu bisa ditafsirkan. Seluruh ayat Al-Quran itu bisa ditafsirkan. Tidak ada ayat yang tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Secara logika, kalau Allah menurunkan ayat yang tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa dipahami, itu tidak masuk akal. Tidak masuk. Apa gunanya Al-Quran diturunkan kalau tidak bisa dipahami? Iya. Allah mengatakan ini, pahami, tadabbur Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk menadaburi Al-Quran, tapi kok tidak bisa dipahami? Ah, ini problem. Jelas ya? Jadi seluruh ayat Al-Quran bisa ditafsirkan. Bahkan alif lam mim saja para ulama menafsirkannya, sebagian ulama menafsirkannya. Mana alif lam mim? Ada mengatakan alif lam mim itu nama Allah, walaupun tidak benar ya. Alif lam mim, alif lam ra itu nama Allah, walaupun itu salah. Tapi itu penafsiran, itu salah satu bentuk penafsiran. Ya, tapi kan makna misalnya alif lam mim itu kan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk muqaddimah bahwa ayat-ayat Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf Arab, alif, lam, mim dan huruf-huruf yang lain. Intinya adalah semua ayat Al-Quran bisa ditafsirkan. Bisa ditafsirkan. Tidak ada yang tidak bisa ditafsirkan. Kalau ada ayat yang tidak bisa ditafsirkan, itu artinya kita menuduh Allah telah berdosa. Allah mengatakan, tadaburilah Al-Quran. Tapi kok kita mau menadaburi tapi tidak paham, tidak bisa ditafsir. Jadi seluruh. Yang kedua, hanya saja yang kedua ini ada ayat yang bisa dipahami oleh kaum muslimin secara umum dan ada ayat yang hanya bisa diketahui oleh para ulama. Beda-beda. Ada ulama yang paham ayat ini dan tidak paham ayat yang sana. Ya. Tetapi ada juga ulama yang memahami semua itu. Jadi hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Apa nama dalam Al-Quran? Ya. Artinya ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas dan ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu yang sulit untuk ditafsirkan. Ya. Dan ini la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Ya. Dan ayat-ayat yang sulit untuk ditafsirkan ini tidak diketahui tafsirnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh, yang kuat keilmuannya, ulama-ulama yang kuat keilmuannya. Ya, jadi semua kata dalam Al-Quran itu bisa ditafsirkan, bisa dipahami maknanya, dan bisa ditafsirkan. Jelas ya? Ya, hanya saja ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahuinya. Ya, yang mengetahuinya Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu mendalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas ya. Barakallahu fiikum. Syukur Ustaz. Ada mau lagi? Ini bertanya juga ini Ustaz sebelum yang lain. Biasa kita dengar ungkapan ini kalau kuliah Ustaz ya. Kalau S1 itu sami'na wa ta'na terhadap apa disampaikan. Kalau S2 itu setelah sami'na wa ta'na kenapa harus begitu? Nah, ya. Kalau S3 itu setelah sami'na wa ta'na terus kenapa harus begitu? Kalau menurut saya harus begini. Nah, jadi ungkapan-ungkapan seperti ini terkadang kalau dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, seakan-akan ayat dan hadis itu perlu intervensi pemikiran kita untuk menguatkan itu. Gimana pandangan seperti Ustaz? Silakan. Baik. Terkait dengan menguatkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis dengan pemikiran-pemikiran kita. Ya, ini sebenarnya tidak, ya ini dibolehkan dalam Islam. Ya, karena memiliki keluasan ilmu yang sangat, ya, yang sangat luas. Al-Quran memiliki ilmu yang sangat luas. Ya,
bisa dipahami dengan berbagai macam pemahaman. Ya, bahkan orang-orang bisa sesat karena salah memahami Al-Quran juga. Ya, jadi kita tetap dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk dalil-dalil yang kita munculkan juga, yang kita dengan bukti-bukti ilmiah yang kita munculkan, baik bukti ilmiah dari dalil lain, dari Al-Quran, dari hadis, ataupun bukti ilmiah secara sains, secara sains, ataupun bukti ilmiah secara logika. Itu semuanya dibolehkan dalam Islam untuk menopang kekuatan hujah Al-Quran. Kenapa? Karena kadang orang-orang itu, apalagi orang-orang non-Muslim, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Ketika kita berikan dalil logika atau dalil sains bahwa Al-Quran sudah menyebutkan ini 1400 tahun yang lalu, dan sekarang baru ditemukan baru dibuktikan secara empiris, dibuktikan secara empiris, atau dibuktikan secara lewat sains dan sebagainya, itu menunjukkan kekuatan dari Al-Quran. Termasuk juga secara logika. Maka ini semuanya dibolehkan. Dibolehkan menguatkan Al-Quran dengan dalil-dalil sains, dengan dalil logika, dengan dalil yang lain. Hanya saja perlu ada batasan-batasan. Batasan-batasan. Karena ada orang juga yang menguatkan Al-Quran dengan dalil-dalil yang sembarangan. Ini juga berbahaya. Dia menguatkan Al-Quran dengan dalil-dalil sains, tapi sains itu belum tentu benar. Masih 50-50 kebenarannya. Ini juga tidak dibolehkan. Jadi perlu ada batasan-batasan, dan itu sudah disebutkan oleh para ulama. Barakallahu. Iya, syukran. Silakan bertanya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sains dan teknologi itu kebanyakan dikuasai atau ditemukan oleh kaum Yahudi. Persoalannya banyak ciptaan mereka yang kaum muslimin sendiri itu gunakan. Pertanyaannya, apakah setelah kita memakai atau menggunakan produk-produk mereka, kita tidak termasuk bagian dari mereka? Sebagaimana dalam hadis kalau tidak salah itu, barang siapa menyerupai kaum kafir, maka kita bagian dari mereka. Sekian, Ustaz. Padahal Ustaz, memang dalam Al-Quran Allah sudah menyifati mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayatun. Kaum Yahudi, ahli kitab itu, tentang persoalan dunia mereka paling berilmu. Tapi terkait dengan akhirat, mereka itu orang-orang yang lalai. Itulah ahli kitab, terutama kaum Yahudi. Apakah kalau kita menggunakan teknologi yang mereka buat, apakah kita termasuk orang yang dianggap telah menyerupai mereka? Jawabannya tidak. Persoalan menyerupai kaum Yahudi adalah pada persoalan yang khusus terkait dengan agama mereka, terkait dengan persoalan agama, perayaan agama mereka, ibadah mereka. Ini tidak dibolehkan. Dan ini masuk dalam ancaman man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dalam hadis Abdullah ibn Umar dalam Sunan Abi Dawud. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi ini termasuk penyerupaan ini khusus pada persoalan agama. Adapun pada persoalan dunia, maka kan untuk mengambil ilmu, mengambil pengalaman dari orang-orang yang kafir. Dan ini sudah dibolehkan. As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kaum muslimin, para ulama, semuanya sepakat membolehkan ilmu kedokteran itu diambil dari orang-orang non-muslim. Semuanya sepakat ilmu kedokteran itu diambil dari orang-orang non-muslim. Belajar ilmu kedokteran dari mereka itu dibolehkan.
Dan termasuk juga ilmu-ilmu keduniaan yang lain, itu dibolehkan. Alasannya kenapa? Karena itu yang pertama, itu bukan persoalan agama. Itu bukan persoalan agama. Yang kedua, dalam agama kita disebutkan al-hikmatu dalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahqqu biha. Yang namanya hikmah, ilmu, itu merupakan dalatul mu'min. Artinya hikmah itu adalah hal seakan-akan itu berasal dari kaum muslim tapi hilang. Ketika kita mendapatkan ilmu itu dari pemilik agama lain, maka ilmu itu ilmu itu yang lebih berhak untuk mengilmu itu adalah kita. Ya, ketika ilmu itu kita dapatkan dari umat yang lain, maka yang paling berhak untuk mengetahui itu sebenarnya kita. Ya, al-hikmatu dalatul mu'min. Ya, hikmah itu seakan-akan barang yang hilang dari orang mukmin. Ilmu sains dan sebagainya, teknologi itu seakan-akan ia adalah barang yang hilang dari orang-orang mukmin. Ketika dia mendapatkannya, maka dia harus meyakini bahwa dia yang paling berhak untuk mengilmui itu. Ya, makanya ilmu kedokteran, teknologi itu merupakan bagian dari ilmu yang seakan-akan hilang dari kita. Ya, dan kalau kita mengkaji tentang sejarah teknologi barat yang sekarang sumbernya dari ulama-ulama Islam. Ya, pembedahan pertama itu adalah pembedahan perut. Pertama, pembedahan perutnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Karena perutnya Al-Mughirah bin Syu'bah itu besar, maka dilakukan percobaan untuk pembedahan perutnya supaya perutnya agak besar. Tapi Al-Mughirah kemudian meninggal karena itu radhiyallahu an, sahabat. Lalu setelah itu para ulama kemudian melakukan percobaan-percobaan pembedahan kedokteran Islam dan sampai berhasil. Pembedahan itu berasal dari umat Islam. Ya, kemudian dikembangkan oleh Barat, termasuk teknologi yang lain, ilmu-ilmu teknologi yang lain. Dan para ulama Islam menulis buku itu bukan hanya buku-buku agama. Ya, dari sejak zaman dahulu ribuan buku itu ditulis oleh para ilmuwan Islam, fisika, dalam kimia, kedokteran, itu semuanya ada bukunya dalam Islam. Geografi, itu semuanya ada bukunya dalam Islam. Tapi buku-buku ini disimpan rapi di perpustakaan Barat. Disimpan rapi di perpustakaan Barat. Mereka membaca buku-buku itu lalu kemudian membangun teknologi yang mereka bangun sekarang itu dengan asas buku-buku ilmuwan kaum muslimin. Ya, seperti yang di Eropa, ya. Kaum muslimin di Andalus dulu maju dari segi ilmu agama ataupun ilmu sains. Mereka maju pada zaman dahulu, kedokteran, fisika, kimia, mereka maju. Ya. Lalu kemudian dibunuhi satu-satu. Ya, Spanyol sekarang, yang dulu Andalusia, sebagian besar Spanyol itu dulu Andalusia. Sekarang kita semua hanya mengenal Spanyol itu lewat klub sepak bola. Ya. Padahal dulu adalah kota-kota sains Islam, masya Allah. Ya, misalnya kita mengenal Sevilla. Sevilla itu nama Islamnya Isbelia. Banyak ulama yang muncul dari kota Sevilla, Isbelia. Belum lagi Cordova. Cordova itu Cordoba. Ya. Belum lagi kota yang lain, misalnya Marsiya. Marsiya itu Marseille, ya, mungkin di Prancis, ya. Ya. Dan juga banyak kota-kota yang lain. Sayang sekali kita hanya mengenal kota-kota Andalusia itu lewat klub-klub sepak bolanya yang mentereng itu. Ya. Kita harus mengenal kota-kota itu lewat apa? Bahwa dulu itu adalah negeri kaum muslimin yang muncul dari dalam, bukan hanya ilmu ulama-ulama agama, bukan. Para ilmuwan sains banyak muncul dari negeri-negeri itu. Ya. Para ilmuwan sains banyak muncul dari negeri-negeri Andalusia. Dan dari situlah orang-orang Barat belajar. Mereka mengirim anak-anak mereka untuk belajar di Andalusia, universitas-universitas Islam. Jadi teknologi Barat yang sekarang sumbernya dari buku-buku dari para ulama ilmuwan umat Islam. Ya, jadi tadi ya, kita dibolehkan untuk mempelajari ilmu dunia dari orang-orang kafir, tapi tentunya dengan batasan-batasan, ya, agar kita kemudian tidak terpengaruh dengan mereka dalam segala hal. Dan ini yang kemudian menjadi bahaya bagi sebagian para intelektual kaum muslim. Mereka belajar di Barat,
terpengaruh dengan kagum dengan peradaban barat lalu kemudian mengikuti agama mereka. Atau minimal menganggap agama Kristen itu, agama Yahudi itu benar. Itu problem. Yaitu problem. Dan ini yang digaungkan oleh jaringan Islam liberal, JIL dan sebagainya. Mereka itu alumni barat dan sayang sekali hal ini juga terpengaruh menjadi sisi negatif di Arab Saudi. Arab Saudi kenapa menjadi seperti sekarang? Karena anak-anak mahasiswa yang belajar di luar negeri yang berpemikiran liberal itu kembali ke Arab Saudi lalu membangun negeri mereka dengan cara yang seperti itu. Membangun negeri mereka dengan memasukkan konser musik setiap minggu, lagi diperhatikan banyak konsep yang mereka ubah. Kenapa? Agar sesuai dengan pemahaman liberal. Ini problem. Kita khawatirkan Arab Saudi itu mungkin akan seperti Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak yang belajar di sana di barat kembali ke negaranya dengan pemikiran liberal. Barakallahu fiikum. Saya kira gitu Ustadz, tapi ini masih ada waktu sisa 5 menit ini Ustadz, sampai jam 6. Tapi tidak apa-apa saya bertanya ini Ustadz. Kadang di suatu kaum itu, misalnya Indonesia, menerapkan mazhab Imam Syafi'i. Terus ada juga mau menerapkan mazhab Imam Malik. Nah, terkadang seseorang bilang, ini kan mayoritas kita mau menerapkan Syafi'i. Tapi karena agak berat, dia mengamalkan lagi mazhab Imam Malik. Contohnya Ustadz, Imam Syafi'i kalau akhwat perempuan melakukan safar, wajib harus ada mahram. Kalau Imam Malik selama safar itu aman, tidak ada gangguan, mungkin dibolehkan. Terus sikap kita gimana ini kalau mau menerapkan itu? Misalnya menyuruh anak atau keluarga kita, dikira perjalanannya aman saja, tidak ada. Misalnya naik pesawat, kita antar ke bandara. Terus naik pesawat aman, turun dari pesawat langsung dijemput. Gimana hal itu bisa diterapkan Ustaz? Syukran. Ini luas pertanyaannya ini, luas terkait dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di Indonesia itu cuma pada persoalan salat saja, kunut dan sebagainya. Persoalannya orang tidak bermazhab Syafi'i. Persoalan hijab, persoalan jual beli. Itu kita sekarang di Indonesia itu mazhab Syafi'i kita cuma pada salat. Jadi yang di Indonesia yang mengatakan bermazhab Syafi'i itu cuma para ustadz, para kiai. Bangsa Indonesia secara umum pertama yang mengklaim bahwa mereka bermadzhab Syafi'i, mazhab Syafi'inya cuma terbatas pada persoalan salat, kunut saja, pada persoalan kunut. Itu saja. Dan juga pada beberapa persoalan yang lain. Pada persoalan hijab, pada persoalan aurat, itu tidak dipraktikkan. Ada istrinya kiai yang bermadzhab Syafi'i tapi jilbabnya sampai di sini, setengah kepala. Itu sudah bukan hanya menyelisih mazhab Syafi'i tapi sudah keluar dari semua mazhab. Belum lagi kita berbicara bahwa di Indonesia Muhammadiyah tidak bermadzhab Syafi'i, bermadzhab apa? Tarjih. Belum lagi Persis, belum lagi yang lain. Jadi mungkin juga klaim mayoritas bermadzhab Syafi'i hanya karena keanggotaan organisasi bermadzhab Syafi'i mungkin juga perlu diperhatikan. Perlu diulang surveinya. Apakah memang benar-benar bermadzhab Syafi'i atau tidak? Yang kedua, mau menerapkan mazhab lain. Penerapan mazhab lain di Indonesia silahkan, tidak ada problem. Selama itu tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan perseteruan yang besar di antara kaum muslimin, maka silahkan. Silahkan menerapkan mazhab lain. Yang penting bukan pada persoalan akidah, itu kalau sudah berakidah lain-lain, itu problem itu. Yang penting pada persoalan fikih biasa, silahkan. Pada persoalan fikih biasa itu silahkan. Tapi kalau seandainya bisa menimbulkan problem perselisihan antara saya dengan teman, maka amalkan itu pada diri sendiri dan tidak boleh disebarkan kepada orang lain.
Dan ini juga merupakan adab dalam berorganisasi. Adab dalam berkelompok. Adab dalam berkelompok apa? Berorganisasi. Ya. Kalau sudah ada keputusan, maka Anda kalau ada keputusan lalu Anda memiliki pendapat lain, Anda tidak dibolehkan untuk mempopulerkan pendapat itu. Amalkan pendapat itu pada diri Anda sendiri, tapi jangan apa? Jangan populerkan, saya tidak setuju dengan saya memiliki pendapat lain. Tidak perlu. Karena itu mudaratnya akan lebih besar, Amalkan itu pada diri Anda sendiri, amalkan pada dan cukup diam-diam ya. Ya, Anda bisa menyampaikan ketidaksetujuan dalam forum yang terbatas misalnya. Saya tidak setuju. Ya. Dan amalkan itu pada diri Anda. Tujuannya apa? Untuk tidak membuat gaduh, Kapan Anda membuat gaduh, itu tandanya Anda tidak dewasa. Ya, karena ada kaidah dalam agama kita yang sering disebutkan Ustaz Muhammad Zaitun. Al-istima'u ala marjuhin khairun min al-iftiraqi ala amrin rajih. Bersatu untuk mengamalkan pendapat yang kurang benar itu lebih bagus daripada berpecah belah saling membelakangi karena masing-masing ingin mengamalkan pendapatnya, ngotot dengan pendapatnya. Ya. Jadi silahkan. Ya, kalau memiliki pendapat sendiri ya silahkan, tapi jangan tetap menjaga persatuan dan tidak perlu kemudian diekspos dan sebagainya. Jelas ya, itu yang pertama. Ya. Ya. Saya kira jawabannya jelas kemudian. Jadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan safar perempuan. Sebenarnya jumhur ulama ya, itu memang tidak dibolehkan seorang perempuan untuk safar kecuali dengan mahram. Ya. Safar artinya ketika melewati jarak 80 km. Ya, itu tidak bisa kecuali dengan ya. Adapun kalau menetap di suatu tempat, ya, kita membawa anak kita belajar di satu kota, kita bawa tempatkan di situ, maka itu tidak diwajibkan mahram menetap. Hanya saja kita harus pastikan dia aman di situ. Ya, dia aman di situ, tapi tidak wajib mahram. Yang kewajiban ditemani mahram itu ketika dalam perjalanan. Ya, para ulama memang beda pendapat. Ya, ada yang mengatakan dibolehkan, tapi hanya untuk safar haji dan umroh. Ya, hanya untuk safar haji dan umroh yang wajib bagi dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, dia boleh memiliki rombongan yang aman. Ya, memiliki bersama rombongan yang aman. Ada banyak hal seperti itu. Ya, intinya adalah bahwa kita secara umum tidak membolehkan wanita untuk safar tanpa mahram. Hanya saja kalau kita dalam keadaan terpaksa. Kadang kita dalam kondisi terpaksa. Ya, kita kadang dalam kondisi terpaksa. Ya, keterpaksaan ini bisa dalam banyak hal, Maka pada saat itu dibolehkan, tapi dengan syarat dia harus bersama rombongan yang dianggap sebagai rombongan wanita yang lain, bukan rombongan laki-laki. Rombongan wanita yang lain yang dianggap aman. Itu pun dalam keadaan apa? Darurat. Sangat terpaksa dan sangat dibutuhkan. Jelas ya? Tapi ini juga jangan dikatakan, iya, Ustaz bilang sangat terpaksa berarti bermudah-mudahan di sini. Tidak ya. Mudah-mudahan itu lain lagi itu. Ya, selama tidak terpaksa maka silahkan. Karena ada juga yang bertanya, Ustaz, ini istri saya tidak memiliki saudara. Semuanya perempuan. Ayahnya sudah meninggal ini. Cuma saya mahram, tapi kalau saya ikut juga safar, problem juga ini ya. Ya, saya juga punya banyak kegiatan, saya punya banyak hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Ya. Kalau bisa cuti ya itu tidak ada alasan. Tapi ada memang kegiatan-kegiatan yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Seorang dokter yang harus melakukan operasi, yang harus standby, dan sebagainya. Maka saat itu kemudian tetap diberikan celah untuk dibolehkan safar, tapi dengan syarat harus dengan rombongan. Tapi ini kita katakan tidak boleh kemudian kita bermudah-mudahan untuk itu. Harus dengan syarat yang ketat, yang ketat. Jelas ya? Jelas. Barakallahu fikum. Baik, jam 6 ini. Jadi kita akhiri, dan sebelum kita tutup ini pantun terakhir. Ya. Kecakep. Iya. Subuh-subuh kita bangun karena iman. Itu enggak ada jawab. Ulang. Subuh-subuh bangun karena iman. Ke masjid penuh semangat. Supaya akrab
dan ketenangan, jalan kote dan kopi, penutup nikmat. Masya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.